RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Anak berkebutuhan khusus adalah istilah yang digunakan untuk anak-anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan kognitif, emosional, fisik, atau juga sosial. Di Kabupaten Sanggau, jumlah mereka terus meningkat saat ini. Namun, kesadaran masyarakat masih berjalan tertatih. Tidak semua dari mereka mendapatkan pendidikan yang layak atau akses terapi yang memadai. Banyak di antara mereka yang harus berjuang 2 kali lebih keras, bukan karena keterbatasan mereka, tetapi karena stigma yang melekat saat ini. Di tengah keterbatasan, harapan tetap menyala. Beberapa sekolah mulai membuka diri terhadap sistem pendidikan inklusif yang mengakomodasi kebutuhan semua anak tanpa diskriminasi. Sekolah itu adalah SDN 1 Balai Karangan yang terletak di Kecamatan Sekayam. Pendengar dan pemirsa, setiap anak lahir dengan keistimewaannya masing-masing. Begitu juga dengan anak-anak spesial yang nanti akan kita lihat sama-sama. Di belakang saya adalah salah satu sekolah inklusi yang ada di perbatasan, yaitu SDN 01 Balai Karangan. Kita akan lihat bagaimana pembelajaran yang ada di sekolah ini. Mari ikuti saya. Halo. Salaman dulu. Alif ya. Lalu yang ini siapa namanya? Juwan. Salam dulu kita. Salam dulu. Oke, pintar. Tepuk tangan dulu lah. Pintar semua. Kita home pila home pimpah. Oh, masih ada. Jadi nanti ada yang gini, ada yang gini ya. Nanti biar ada yang menang, ada yang salah gitu ya. Ulang lagi yuk. 1, 2, 3. Home pila home pimpah. Di balik anak yang berkebutuhan khusus yang mampu berkembang, hampir selalu ada keluarga yang gigih dan penuh dengan cinta. Anak-anak berkebutuhan khusus bukanlah beban. Mereka adalah potensi yang menunggu untuk diberi ruang. Bersama-sama, mari pulang, marilah pulang, marilah pulang. Bersama-sama. Dunia mungkin tidak akan pernah sempurna untuk mereka, tapi kita bisa membuatnya lebih ramah, lebih terbuka, dan lebih penuh pengertian. Lagi saya, mama, ayah. Pintar. Pendengar dan pemirsa, setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing, terlebih bagi mereka anak-anak yang spesial. Begitu pula dengan proses pembelajaran juga berbeda terhadap mereka. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa mereka yang memiliki keterbatasan punya potensi yang luar biasa. Mengajar anak-anak juga menjadi sebuah PR bagaimana orang tua dan juga guru bisa saling bekerja sama. Nah, untuk membahas hal tersebut, kami akan hadirkan topik kolaborasi orang tua dan guru dalam pendidikan anak-anak spesial. Saya sudah bersama ada 4 ibu-ibu cantik yang ada di sebelah kiri saya, pemirsa dan pendengar. Kita boleh kenalan dulu dengan 4 wanita hebat yang ada di sebelah kiri saya. Yang pertama,
di paling ujung, boleh dipegang mic-nya Bu. Ini ada guru dari SDN 01 Balai Karangan. Boleh memperkenalkan diri Bu? Ya, perkenalkan nama saya Valencia Suberti. Saya di sini sebagai pengajar anak inklusi. Baik, hari ini sehat Bu ya? Iya, sehat. Ya, kalau gurunya sehat, ceria, kita yakin pasti anak-anak spesial ini juga bisa membawa energi dari gurunya seperti itu. Amin, Pak. Ya. Amin. Selanjutnya di sebelah kanan ibu guru kita ada orang tua dari siswa spesial ini. Ada ibu siapa Bu? Ibu Rinda Eka Fatmawati. Ya, Ibu Rinda Eka Fatmawati. Bu, siapa panggilannya ini? Ibu Eka. Bu Eka, baik. Sehat Bu hari ini? Alhamdulillah Mas sehat. Sehat, baik. Selanjutnya kita bergeser lagi. Juga ada orang tua siswa dari anak-anak spesial ini. Ada Ibu siapa Bu? Ibu Erda Pramitasari. Ibu siapa? Ibu Erda Pramitasari. Oke, panggilannya Ibu siapa ini? Ibu Erda. Bu Erda, siap. Selanjutnya juga yang dekat dengan saya. Ini ada Ibu siapa Bu? Ibu Ina. Ibu Ina ya. Panggilannya Bu Ina ya? Iya. Oke, baik. Ada 3 orang tua spesial yang bersama saya. Kemudian ada 1 guru dari sekolah inklusi dari SDN 01 Balai Karangan. Dan kita akan ngobrol-ngobrol gitu ya. Kita ngobrol di pagi hari ini. Saya mengawali obrolan yang pertama. Saya ke Ibu Eka deh. Baik, Bu Eka. Boleh kita ngobrol-ngobrol tentang mulai kapan sih terlihat spesial pada anak ibu ini? Kalau Lida itu terlihatnya tuh sejak umur 2 bulan Mas. Nah, 2 bulan? Iya 2 bulan udah saya lihat sih. Soalnya waktu dia tidur tuh dia nggak bisa nggak terganggu sama sekali. Jadi dengan suasana sekelilingnya tuh sama sekali nggak terpengaruh gitu Pak. Berarti dalam keadaan yang tenang, iya, diam gitu. Iya, ya? enggak pernah terusik gitu dia. Oh, dengan keadaan yang tenang, diam itu apa yang terbesit di benak ibu melihat anak ibu seperti itu? Ya waktu itu curiga, kenapa kok waktu bising di suatu tempat gitu kok enggak pernah terganggu sama sekali. Enggak gitu, nangis gitu ya Bu ya? Enggak. Oh. Itulah taunya, apa anak ini berkebutuhan khusus, enggak bisa mendengar atau gimana gitu. Sampai akhirnya ada diagnosa, kami bawa ke Malaysia, barulah ketahuan waktu itu kalau memang dia tidak bisa mendengar. Baru terindikasi tidak bisa mendengar. Iya, tapi kalau dari pribadi saya sejak umur 2 bulan itu udah nampak gitu. Nah, ketika sudah tahu anak ibu terindikasi tidak bisa mendengar, bagaimana ibu bisa menerima keadaan yang seperti itu saat itu? Ya sebenarnya berat ya Mas awal-awal tahu ya, tapi ya mencoba diikhlaskan gitu, terus sambil mencari jalan bagaimana supaya dia bisa berkembang selayaknya anak-anak yang lainnya gitu. Mencoba mencari cara agar si anak ini juga tetap bisa tumbuh berkembang seperti halnya anak-anak pada biasanya gitu ya Bu ya? Oke. Lalu setelah ibu melihat adanya keterbatasan ini, kemudian ada proses menerimanya, lalu apa yang terbesit di benak ibu selanjutnya ini Bu? Mencoba untuk memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya, terus mencoba untuk yang menggali eksplorasi dia tuh di rumah tuh seperti apa yang bisa kita kita anukan untuk dia gitu loh Mas, pendidikan dia atau gimana gitu, mengeksplorasi seluruh pengetahuan dia, apa yang bisa dilakukan dia gitu Bah. Anak saya harus sekolah gitu ya Bu ya? Iya, harus sekolah, harus mandiri, yang penting itu. Ketika bisa merasakan kalau suatu saat anak saya bisa mandiri, bisa sekolah, apa yang ada di harapan benak ibu? Waktu itu ya semoga aja dia bisa seperti anak-anak yang lainnya, lebih bisa berkembang, lebih bisa baik lagi gitu Mas. Baik. Harapan-harapan terbesar yang diinginkan seperti itu ya Bu ya? Iya. Baik, kalau Bu Eka menyadari
anaknya sedari kecil sudah terlihat diam, kemudian tidak merespon karena terindikasi akhirnya adalah tidak bisa mendengar. Kita ke Ibu Erda. Nah, kita pengen tahu juga kisah seperti apa Ibu Erda ya. Kapan juga Ibu bisa menyadari juga ada berbeda dari perkembangan anak Ibu, anak spesial ini, Bu? Kalau saya dari umur 2 tahun ya, Mas. Umur 2 tahun. Ya. Kalau umur 1 tahun dia seperti anak yang lainnya. Kadang bisa ngoceh, bisa merespon. Setelah umur kurang lebih 2 tahun kan, dia udah enggak respon. Kalau dipanggil, dia tuh enggak noleh. Ketika umur 2 tahun ya? Iya. Umur 1 tahun itu belum ada tanda-tanda atau seperti apa Belum. waktu itu? Pas umur 2 tahun dia lebih suka nonton TV ya. Oh, iya. Suka mendengarkan kayak kipas. Terus saya lihat kok aneh gitu dari anak-anak lain kan. Jadi dia tuh belum bisa ngomong. Jadi saya mungkin pikir dia terlambat. Ya. Jadi saya enggak terlalu mikirkan. Pas umur 3 tahun saya sadar. Udah mulai sadar sih kan kalau dia tuh udah curiga kalau dia tuh memang beda. Oh, berbeda di situ ya. Iya. Kalau tadi Bu Eka bilang ada memang treatment khusus yang dilakukan ke dokter sehingga diketahui gitu. Oh, anak sudah terindikasi tidak bisa mendengar. Kalau Ibu bagaimana, Bu? Saya juga ada. Waktu itu kan pertama saya langsung bawa dia ke THT. Takut karena bermasalah di telinga. Habis itu setelah ke THT saya bawa ke psikolog anak. Oh, ya. Iya, psikolog anak. Psikolog anak. Setelah itu saya bawa ke rumah sakit Antonius mau lihat telinganya itu bermasalah apa enggak. Tapi semuanya normal. Semuanya normal. Semuanya gitu. normal, tapi itu kok dia belum bisa ngomong seperti anak-anak lain. Pertanyaan itu cuma terbesit kenapa masih belum bisa ngomong seperti Iya. itu. Itu di umur 3 tahun ya, Bu Di ya? umur 4. 4 tahun. Di umur 4 tahun. Nah, ketika sudah tahu nih terindikasi kok anak saya nggak bisa ngomong, kok berbeda. Iya. Nah, ini kan anak Ibu sudah terdaftar di sekolah inklusi di Iya, 01 Balai Karangan. Kenapa ini Ibu menyekolahkan anak Ibu di tempat ini juga? Apa yang memang terbesit di benak Ibu? Kalau tadi Bu Eka bilang pengen anaknya nanti bisa mandiri, bisa sendiri, bisa dapat banyak pengalaman hidup seperti itu. Nah, kalau Ibu bagaimana, Bu? Kalau saya enggak jauh ya dari Bu Eka ya. Pasti pengen anaknya itu sekolah. Pasti pengen anaknya sekolah, bisa mandiri, bisa berkembang juga seperti anak-anak lainnya. Pengen berkembang. Iya. Apa yang terbesit di benak Ibu kalau nanti suatu saat anak Ibu sudah berkembang, sudah bisa mandiri, kemudian terus bisa mencetak sebuah prestasi, apa yang ada di benak Ibu? Ya, saya bangga lah, Mas. Ya, bangga. Pernah terpikir nggak seperti itu, Bu? Terpikir mungkin belum ya, tapi berharap itu ya pasti ya. Sangat berharap. Dan kita aminkan, semoga. Ya, amin. Baik, selanjutnya kalau orang tua sudah menyadari bagaimana anak mereka bisa merasakan kondisi-kondisi tertentu dan bisa diindikasi dengan berbagai keperluan medis yang sudah dilakukan gitu ya. Kita juga pengen tahu karena anak-anak ini kan sekolahnya di SDN 01 Balai Karangan. Ada ibu guru juga yang hadir di sini. Ada ibu guru yang sudah melihat anak-anak spesial ini dan sudah berinteraksi dengan mereka. Kita pengen tahu apa sih bedanya sekolah inklusi dengan sekolah lainnya di perbatasan ini, Bu Valencia? Perbedaan ya Pak ya. Kalau perbedaan sekolah inklusi sama sekolah lainnya tuh, sedangkan inklusi ini menerima anak yang istimewa, sedangkan sedangkan sekolah lain itu
terima gitu. Jadi perbedaan sama SLB itu, kalau SLB kan sekolah yang menampung anak yang semuanya di dalamnya mencakup anak yang luar biasa semua. Nah, sedangkan inklusi ini mencakup anak yang istimewa dan menggabungkan dengan yang ini reguler gitu, Pak. Iya. Jadi dia kayak seperti itu ya, Bu ya? Iya, ada penerimaan gitu, Pak. Nah, itu perbedaannya. Berarti Ibu di Ruth ini, Ibu Ruth ini khusus mengajar di anak-anak yang spesial ini ya? Iya, anak istimewa ya, itu Pak. Nah, selama proses belajar mengajar, terutama mungkin boleh diceritakan pengalamannya, sudah berapa lama ngajarnya gitu ya, dan apa yang dirasakan ketika bertemu anak-anak spesial ini? Iya, pertama saya mengajar tuh di tahun 2023. Saya mengajar anak yang seperti ini sebenarnya punya tantangan sih bagi saya. Cuman di balik itu saya punya kemauan untuk belajar juga dari mereka ya, karena saya yakin anak ini juga mau belajar gitu. Walaupun saya punya kekurangan untuk mengajar, tapi saya semampunya saya untuk mengajar mereka supaya mereka bisa memiliki pendidikan, gitu Pak. Di sini saya juga belajar dari banyak hal. Saya harus memahami setiap sifatnya mereka, setiap kebiasaannya mereka sehari-hari. Karena ketika kita memahami yang mereka mau, kita juga bisa masuk ke dunia yang mereka. Misalnya, oh anak ini kalau diginikan dia marah, oh anak ini kalau diginikan dia sendiri, oh anak ini, kita harus memahami dunia yang mereka juga gitu. Setiap anak ini yang saya ajar mereka punya kemampuan dan punya sifat yang berbeda-beda juga. Jadi setiap anak-anak ini kita harus memiliki, sebagai pengajar kita harus memiliki kemampuan juga untuk memahami setiap sikap dan sifatnya mereka itu sih pengalamannya. Memahami sikap dan sikap mereka. Ya, sifat dan sikap mereka. Ya. Baik. Artinya sudah sampai sejauh itu memahami sifat dan sikap, karena anak-anak ini dengan variasi yang berbeda, sikap yang berbeda. Kolaborasi Pak, banyak warna gitu. Baik, ini sudah luar biasa ya, sudah memahami sejauh ini. Tapi ada nggak sih Bu yang terbesit di benak Ibu, mereka ini istimewa, apa yang berbeda dari anak-anak pada umumnya atau seusia mereka, Bu? Yang anak-anak yang ini ya, seusia mereka ini yang saya dapatkan, khususnya ada yang suka menggambar. Jadi saya kembangkan kayak misalnya ada kegiatan menggambar, mewarnai, saya utamakan anak ini harus ikut. Saya support orang tuanya. Anak ini punya kemampuan, Bu. Kita harus support dia supaya dia bisa mengembangkan, dan di situ juga kita menemukan titik di mana dia merasa dia diterima, Pak. Diterima, dan ada juga kepedean dia dan percaya diri dia tuh ketika kita menerima anak yang seperti ini, dia juga bisa mengungkapkan apa yang ada dalam dirinya sendiri itu sih Pak. Menerima itu kemudian bisa merasakan apa yang ada di pikiran mereka dan hati mereka. Pak, gitu. Baru di kelas juga misalnya kayak karyanya mereka saya tempel gitu. Habis itu saya tunjukkan sama mereka mana yang kita habis warna, mana coba tunjukin. Ada yang tunjuk, mereka nunjuk ke ini, ke atas gitu, itu katanya gitu. Ada yang kurang bisa bicara, kayak kurang tepat berbahasa, itu dia cuma nunjuk. Kalau yang nggak bisa itu punya saya gitu. Iya. Wah, keren sekali ya. Kita bisa membayangkan bersama-sama bagaimana pemahaman dari sikap anak-anak ini bisa diterjemahkan di dalam kelas, kemudian bisa dirasakan oleh Ibu Ruth sendiri ketika mengajar. Tapi ada nggak sih dalam benak Ibu ketika apalagi di tahun 2023, 2024 dan 2025 baru kurang lebih 3 tahun gitu ya Bu ya? 2 tahun. Dua tahunan gitu ya? Iya, 2 tahun, ini Pak. pernah nggak sih awal-awal pas ngajar, aduh
sulit nih gitu kan. Iya. Aduh, apa namanya? Pokok pernah ngerasa kewalahan pernah nggak sih Bu? Iya pernah ngerasa sih di awal-awal gitu kan. Tuhan kenapa sih tantangannya gini gitu. Cuman saya punya prinsip gini dalam diri saya, kalau kamu sudah ditunjuk berarti kamu bisa, cuman kamu kurang menyadari bahwa kamu bisa gitu. Saya juga di situ saya belajar sama satu guru, di situ dia ngajar saya juga punya kemauan. Kita kan harus punya dorongan, bukan dari luar tapi dari dalam diri kita juga. Kita harus ada kemauan untuk kita bisa mengajar anak seperti ini. Saya juga lihat orang tua yang semangat. Ayo Ruth, orang tua juga semangat, kenapa kamu tidak gitu kan. Saya punya kayak ada dorongan, saya juga kesian lihat orang tua ada punya harapan yang besar kepada saya juga harus memprestasikan juga kayak mempersiapkan diri saya juga walaupun nggak sempurna tapi sebagaimana saya harus mempersiapkan diri saya untuk anak-anaknya mereka gitu Pak. Meskipun kadang lagi nggak mood, lagi capek gitu ya Bu ya? Iya, tapi kalau di kelas tuh Pak nggak terasa saya capek karena lihat mereka kayak happy ya Pak, bawanya happy kayak tadi itu nggak ada rasa mau ngeluh gimana gitu. Karena lihat tingkah lakunya mereka gitu, jadi happy. Cuman kalau saya mau marah, saya juga nggak bisa marah. Mereka juga nggak paham kalau saya marah gitu Pak. Saya harus menerima gitu aja Pak. Itu sih. Menerima kemudian memberikan dengan hati gitu ya. Baik, luar biasa. Dan kalau ibu gurunya sudah luar biasa seperti ini pemirsa dan pendengar, kita juga pengen tahu kenapa sih ibu-ibu di sini terutama Ibu Ina ini mau menyekolahkan anaknya di sekolah inklusi seperti ini, sedangkan mungkin di luar sana ada sekolah luar biasa juga Bu. Kenapa harus di sekolah ini? Ya memang di sekolah sinilah dia diterima. Sebenarnya ada cerita sedikit. Gimana tuh Bu? Waktu sebelum adanya sekolah inklusi di sini, saya pernah daftarkan anak saya di salah satu sekolah. Sebenarnya saya sedikit kecewa. Karena udah 2 kali saya pernah daftar di sekolah berbeda, di situ sekolah tidak bisa menerima anak berkebutuhan khusus. Saya mendengar di SD Negeri 1 Balai Kerangan bisa menerima anak seperti itu, hati terasa lega. Akhirnya dia bisa sekolah juga seperti anak yang lainnya. Sebelumnya sebenarnya saya tuh berharap dia memang, karena di sekolah inklusi inilah dia bisa diterima dan merasa paslah sekolahnya dengan keadaan dia yang berkebutuhan. Penerimaan apa yang ibu rasakan ketika membawa anak ibu di sini? Diterima seperti apa Bu? Diterima sesuai dengan harapan saya, bisa diterima, bisa dia mengikuti pelajaran sesuai yang ada di sekolahnya kan. Karena di sekolah lain dia tidak bisa diterima dikarenakan tidak bisa mengajarnya gurunya. Kalau di sini kan pas dengan keadaan dia seperti itu dan dapat guru juga yang bisa mengajar dia, memahami dia gitu. Ada rasa harapan besar yang ibu taruh ketika anak ibu berada di tempat ini, di sekolah ini gitu ya Bu ya? Harapan setiap orang tua pasti punya harapan, terutama saya juga punya harapan biar dia bisa berkembang seperti anak pada umumnya, yang pasti bisa bergaul, bisa diterima, bermain bersama, tidak seperti dibully atau seperti itu. Soalnya saya pernah melihat anak saya, dia mau bermain, cuman tidak, anak-anak itu tuh nggak mau menerima, malah kayak diolok gitu kan. Jadi saya merasa, aduh kasihan ya gitu. Tapi saya itulah, semogalah dengan adanya bersekolah ini dia bisa diterima lah pastinya di masyarakat juga, karena biasa sering dibully juga. Ada rasa penerimaan yang menjadi harapan dari orang tua yang menitipkan anaknya di sini. Lalu ketika ibu sudah merasakan ada rasa penerimaan ini Bu, terutama melihat pendamping-pendamping, tadi Bu Ruth berbicara tentang dia mengajar dari hati, memberikan diri sepenuhnya, memahami mereka dan merasakan bagaimana emosi anak-anak. Bagaimana ibu melihat
pemberian ini yang diberikan kepada anak-anak ibu? Saya sangat berterima kasih pada Bu Ruth yang mau mengajar, ikhlas mengajar anak kami, mau mengajar dan mendidiknya kan, karena tidak semua orang mau mengajar anak seperti itu, dengan apalagi di kampung seperti ini. Saya rasa banyak yang mau menolak mengajar anak seperti itu karena susah untuk memahami dia, karakter mereka. Tapi dengan adanya Bu Ruth itu sangat membantu. Harapan juga orang tua sama Bu Ruth, semoga anak-anak yang diajarnya nanti bisalah, harapan besar pasti sukses ya, semoga ya mereka Amin. bisa sukses seperti anaknya, pasti seperti itu sih. Baik, harapan supaya bisa sukses. Bu Ruth, kita mendengarkan isi hati dari orang tua yang baru saja mencurahkan kalau harapan terbesar ketika anaknya bisa diterima, bisa sama-sama saling dihargai, terutama di masyarakat. Apa yang terbesit di benak ibu sebagai seorang guru yang mengajar mereka? Ya, sama dengan harapan orang tua juga. Saya sebagai guru juga punya harapan yang sama seperti orang tua. Mereka harus diterima di masyarakat, keluarga. Ketika mereka diterima, anak ini juga memiliki sikap yang mereka yang nggak pernah mereka ungkap, pasti mereka ungkap gitu Pak. Nah, ketika mereka merasa diterima, mereka juga walaupun mereka tidak bisa mengungkapkan setiap mimpinya mereka, tapi dari tingkahnya mereka juga bisa mereka misalnya sikapnya mereka bisa berubah, dari yang mereka nggak bisa menjadi bisa, itu juga sudah menunjukkan kalau mereka berusaha Pak, berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi yang terbaik buat orang tua, bahkan orang yang ada di sekitar dia Pak. Itu sih Pak ya, saya. Baik, meskipun tidak sebisa mungkin mereka mencurahkan isi hati sama pikiran mereka lewat tingkah laku, tapi Bu Ruth bisa melihat itu, harapan-harapan itu. Ya, karena saya karena ketika saya ngajar di kelas itu, dari mereka yang nggak bisa nulis, yang awalnya mereka buang-buang pulpen, pas setiap orang tua kan diantar terus setiap hari ini. Nah, di situ saya lihat perubahan, bahwa mereka tuh berusaha untuk bagaimana saya harus bisa menulis angka 1, bagaimana saya harus bisa menulis angka 2, walaupun memang sulit. Saya pas lihat mereka nulis tuh mau netes ya, air mata. Sama juga yang tadi pas di kelas mereka manggil ibu, itu udah suatu kayak yang udah bisa ada panggil gitu ya, dari yang memang mereka ngomong kayak yang kurang jelas, tapi dan bisa nyambung kayak katanya Bu, cuma sepatah kata itu udah buat saya yang Tuhan gitu kan. Memang kayak ini memang Tuhan kayak kayak dari saya memang nggak bisa gitu ngajar, kok anak ini bisa. Ini bukan dari saya sendiri, tapi itu semua karena orang tua yang membuat anak mereka lebih semangat, karena dorongan dari orang tua juga harus ada, support dari orang tua juga harus ada, karena ketika kita mensupport anak kita itu mereka juga rasa mereka kayak mereka diantar setiap hari. Kalau mereka sehari nggak sekolah, ada yang besoknya bad mood, itu udah beda ada muka mereka, walaupun mereka ada yang kayak gitu. Sebegitu semangatnya mereka sekolah gitu. Ada yang lambat jam dijemput, nangis mereka sampai sekolah, nangis gitu kan. Ini kenapa nangis gitu kan, pas tanya yang ngantar, yang ojek, ini Bu lambat dijemput cuma berapa menit gitu. Itu udah saya lihat perjuangan mereka untuk berubah tuh ada gitu. Baik, Ya, wah ini luar biasa. Semangatnya bisa dilihat dari hal-hal kecil seperti itu ya. Iya Pak, ya dari situ saya lihat ya Pak ya. Artinya banyak perubahan-perubahan yang dirasakan Bu Ruth sendiri. Ya. Nah, kalau Bu Dini, gimana melihat anak ibu berinteraksi atau anak-anak yang lainnya juga di sekolah? Bagaimana melihat anak-anak ibu, teman-temannya juga berinteraksi dengan anak-anak ibu, terus melihat perkembangan mereka di sana? Perkembangan terutama anak saya yang saya lihat di sana ya, udah mau bergaul juga sama teman-temannya, udah bisa
udah mulai banyak kata-kata yang dia ucapkan bermain sama temannya. Sebelumnya dia kan sering menyendiri, sekarang dengan adanya sekolah dia bisa bergaul, bermain bersama teman-temannya. Yang dulunya hanya pendiam, sekarang udah ada aktif-aktifnya gitu dia sekarang. Udah pinter sekarang dia. Di rumah juga udah banyak kemajuan. Dia udah pinter mendiri masak sendiri untuk dirinya. Dia sebenarnya suka buat-buat juga kan. Si Dika itu terutama dia sering kayak masak sendiri, udah pintar mandi sendiri, pakai baju yang sebelumnya belum bisa apa-apa. Nah, seperti itu sih, udah bisa diarahkan sedikit demi sedikit kalau belajar udah sedikit paham. Diajarkan udah mengerti. Sebelumnya dia tuh anak yang cuek banget. Tapi sekarang kita interaksi ngomong sama dia udah mulai nyambung gitu, meskipun hanya orang tuanya. Kalau orang luar dia belum, dia lagi akrab sama orang tuanya, sama gurunya. Iya, baik. Seperti itu. Banyak perubahan-perubahan yang terlihat, Bu Ruth. Perubahan bukan hanya di kelas saja. Kalau ini kan cerita dari Bu Dini, mungkin dari Bu yang berdua juga ini terlihat nampaknya merasakan hal yang sama. Kalau Bu Eka bagaimana, Bu, perubahan-perubahan yang dilihat? Kalau Lida tuh karena dia ndak bisa mendengar ya Mas, jadi ndak ada kosakata satupun yang dia dapat. Jadi dia hanya pendiam. Iya. Paling kalau di kelas tuh hanya menggambar aja. Di rumah pun begitu. Satu hari mungkin dia bisa menghabiskan 1 buku untuk menggambar. Wah. Benar. Tapi sebelumnya bagaimana si Lida ini menggambar? Apakah niat menggambarnya masih terlihat masih sedikit saja, ketika sekolah sudah semakin banyak, bahkan 1 buku bisa digunakan untuk menggambar sehari, Bu? Awalnya tuh kakaknya, kakak dia yang nomor 2 nih suka sekali menggambar dan gambarnya memang bagus. Jadi Lida nih niru dari kakaknya, tapi lama kelamaan rupanya imajinasinya tuh sama dengan kakaknya. Wah. Jadi dia menggambar tanpa melihat gambar gitu, jadi gambar sendiri gitu dia. Wah. Mungkin bisa ditanyakan ke Bu Ruth ya, kan pernah mengikuti lomba di RRI. Iya, berarti cuma melihat gambarnya, setelah itu baru menggambar lagi tanpa meniru gambar yang tadi dilihat. Iya. Sudah bisa terekam di otaknya gitu ya, Bu ya. Wah. Ini luar biasa sekali. Nah, Bu Ruth, kalau tadi mendengarkan banyak sekali perkembangan anak-anak, ini tentunya tidak mudah juga. Tantangan tadi sudah Ibu ceritakan juga dalam mendampingi anak-anak spesial ini. Lalu apakah siswa spesial ini juga bisa bergabung dengan siswa di kelas umum apa enggak ini, Bu? Iya, bisa Pak. Ketika mereka kan anak ini punya makin hari makin punya kayak pengetahuan walaupun lambat. Lambat. Karena memang ada anak yang sudah kayak pindahkan di kelas yang regulernya Pak, sudah ada. Sekarang anak yang sudah, malahan saya nanya sama guru kelasnya, gimana perubahan anak ini? Dia memang punya perubahan kayak gini. Dia lebih pandai dari temannya. Membaca gimana? Baca juga bisa. Memang dari awalnya ketika dia masuk kelas yang inklusi, dia emosinya belum bisa dikontrol, baru terutama emosinya yang belum bisa dikontrol. Tapi ketika mereka sudah dipindahkan di sana karena ada punya perubahan, jadi anak ini sekarang juga makin meningkat kayak pengetahuannya. Baru saya juga tanya sama guru kelas juga, dia bilang semakin bagus. Bisa Pak, sangat bisa. Saya juga ada rekomendasi sama orang tuanya, gimana kebanyakan kayak dari orang tuanya yang masih kurang mau anaknya untuk digabungkan gitu ya Pak ya. Baik. Tapi kalau tadi kita melihat banyaknya perubahan anak-anak ini, bukan hanya di sekolah tapi juga di rumah. Ada yang sudah pandai mandi sendiri mungkin gitu ya, sudah mau bantu-bantu masak. Nah, ini ada nggak sih kalau Ibu di kelas metode khusus sehingga perkembangan ini sudah bisa terlihat seperti ini? Ada metode khusus atau pendekatan khusus yang sudah Ibu lakukan sehingga anak-anak ini bisa terlihat sedikit perubahan demi hari seperti itu? Untuk sementara waktu belum ada. Saya lakukannya karena saya harus kayak cari tahu gitu, anak ini punya kemampuan kayak gimana. Karena kalau di kelas kayak apa, skuisi ya,
Squishy gitu kan, suka mereka kayak bentuk kayak manusia biasa. Iya. Kayak ini tiba-tiba kayak bentuknya seperti kayak apa sih? Hewan-hewan kadang kayak piring kayak gitu. Ada yang punya bakat kayak gitu juga Pak. Ya. Padahal Squishy kan cuma dipencet-pencet, dimain-main gitu ya. Ya bentuknya tuh memang persis kayak saya pun tampak dia ngomong, dia ada buat sendiri gitu. Ada yang kayak gitu anaknya. Jadi kayak mungkin ke depannya saya harus cari tahu, harus dikembangkan, kayak harus ada kerajinan yang harus mereka buat gitu Pak. Ya. Artinya ini kan sudah agak sedikit naik level kemampuan mereka dari yang Pak, pertama gitu ya Bu ya. Ya dari pertama memang kayak mereka tuh memang pendiam Pak. Pendiam baru kawan lewat apa mereka kayak be aja gitu, kayak yang cuek gitu, enggak ngomong. Misalnya kalau ngambil makanan depannya memang ada ngomong kayak ih jangan gitu, enggak marah, cuma memang datar gitu. Tapi sekarang bu minta permen katanya. Ya makin naik gitu. Ya itu saya dapatkan. Responsifnya sudah bisa terlihat lebih baik gitu ya. Iya responnya Pak. Udah. Baik, terima kasih. Lalu dengan metode-metode yang nanti akan dilakukan ke depan, semoga nanti bisa membuat anak-anak ini bisa terus berkembang. Nah, kalau dari segi orang tua sendiri, kita ke Bu Eka, ya. Bu Eka, kalau melihat Ibu Ruth sendiri sebagai pendidik, terutama mungkin ada pendidik-pendidik yang lainnya yang juga ikut tergabung dalam mendidik anak-anak. Gimana melihat guru-guru yang ikut terlibat juga dalam mendidik anak-anak ini sehingga memang sudah terlihat perkembangannya? Alhamdulillah ya Pak ya, sangat membantu sekali ya. Karena tenaga pendidik kan sangat kurang ya Bu ya untuk sekolah inklusi ini. Jadi memang kalau diperbolehkan gitu dari pihak sekolah tuh untuk menambah tenaga pendidik di kelas gitu Pak. Harapannya apa ini Bu ketika ada tambahan pendidik baru untuk anak-anak yang spesial ini Bu? Ya harapannya pengajarannya lebih berkembang lagi Pak, lebih ditingkatkan lagi gitu. Jadi anak-anak tuh, karena anak-anak ini kan beragam ya Pak ya, jadi bisa tercover semua yang bakat dan nanti berbeda-beda gitu. Sehingga bisa lebih lebih mendetail lagi terhadap anak-anak yang memang karena karakter anaknya berbeda-beda Pak, beragam. Baik, terima kasih. Kemudian Ibu selanjutnya ya. Ibu Erda ya. Oke, Bu Erda ini apa sarannya Bu kalau sudah melihat hal-hal seperti ini? Tadi sudah dilakukan dengan pendekatan hati, kemudian terlihat perkembangannya. Apa sarannya untuk sekolah inklusif seperti ini Bu? Atau mungkin ke guru-gurunya juga? Harapannya ke sekolahnya? Ya, harapannya biar bisa lebih baik lagi pengajaran. Pengajarannya tuh lebih lebih baik lagi lah, ditambah lagi kreativitas anaknya lagi. Ini kalau bisa di sekolah ini kan kayaknya kurang kayak kurang mainan, apa ini Bu? Mainan gitu untuk edukasi anak gitu. Kalau bisa sih ya ditambah lah agar anaknya tuh bisa lebih banyak bermain. Ya lebih gitu banyak, lebih banyak ya permainan yang mengedukasi sih ya. Iya. Permainan edukasi. Baik. Mainan gitu ya. Biar lebih stimulasinya lebih bagus. Ya. Bu Ruth, ini saran-saran dari orang tua. Karena melihat anak-anak mereka juga kan tadi squishy aja bisa dibuat menjadi piring, menjadi apa gitu kan. Ini bagaimana Bu Ruth melihat hal seperti ini? Yang saya tangkap dari Ibu, ya harus ada perhatian dari pemerintah untuk mendukung ini kelas inklusi di SDN 01 Balai Karangan supaya bisa terpenuhi setiap kebutuhannya mereka, seperti kayak bahan ajar. Mereka kan biasanya nyusun file biasa gitu, baru ada yang kotak angka. Itu saya ngajar mereka pakai itu.
kan mereka kan nggak harus nulis, tapi dengan cara bermain mereka juga belajar. Nah, gitu. Ya, ya. Jadi saya minta dukungan dari pemerintah agar bisa melihat, bisa mendukung setiap program yang ada di SDN 01 Balai Kerangan ini, Pak. Iya, itu, Pak. Lalu apa sih yang paling dibutuhkan, Bu, ketika mengajar untuk membantu perkembangan anak-anak spesial ini, Bu? Ya, saat ini masih ada kekurangan kelas gitu, Pak. Kelas juga sempit. Kelas juga ini apa? Mereka kan suka lari-lari nih, kayak lari, kayak main di kelas gitu, kayak main bola. Itu masih ada kekurangan kelas, kekurangan bahan ajar juga, ya, itu, Pak. Gitu. Berarti selama ini apa namanya proses belajar mengajar untuk anak-anak spesial ini menggunakan metode yang seadanya? Iya, gitu ya, seadanya, yang terbatas saja, Pak, yang ada di sekolah aja, yang disiapkan oleh sekolah itu. Biasanya seperti apa sih, Bu, ketika mengajar? Boleh mungkin sambil mencontohkan atau gimana sih apa namanya ketika masuk ke kelas, metode apa yang Ibu berikan, lalu apa namanya salah satu mungkin materi yang diberikan, misalnya hari ini saja, Bu, apa yang diberikan ini? Karena kalau masalah metode ini, kalau metode untuk mengajar anak inklusi ini enggak netap, Pak. Kita harus melihat kondisinya anak ini gitu. Misalnya contohnya yang anaknya kayak tadi yang bicaranya kurang lancar, gimana kita harus supaya dia berbahasa yang lebih tepat lagi gitu, kayak kita harus megang dagunya mereka gitu. Ada juga yang nulis tangannya masih lemah gitu. Itu saya kayak terapi tangan, kayak harus pencet pegang-pegang batu gitu, biar agak itu kayak terapi tangan gitu, Pak. Jadi ada juga yang anaknya yang harus pakai bahasa isyarat. Saya juga ngajarnya harus pakai bahasa isyarat juga, kayak saya ajarkan kayak perkenalkan nama gitu, nama saya gitu, saya kan gitu, kita harus ada bahasa isyaratnya. Saya belajar dari ini YouTube Bisindo gitu, bahasa Indonesia gitu, bahasa isyarat Indonesia Bisindo. Saya belajar dari YouTube kayak perkenalkan nama saya gitu. Oh, ini berarti belajarnya otodidak juga gitu ya, Bu, ya? Melihat ada siswa yang seperti ini, langsung mencari metode seperti ini untuk mengajar. Iya, Pak. Jadi metode itu nggak netap dengan satu itu ya, Pak. Berarti sebelumnya nggak tahu bahasa isyarat gitu ya, Bu? Iya, karena saya jurusannya guru agama Kristen, Pak. Memang nggak yang. Iya, jadi saya kayak belajar harus dari YouTube gitu, Pak. Cari bahan ajar juga harus sesuai sama yang anaknya. Oh, anak ini kebutuhan ini, saya ajarkan gini gitu. Nggak harus satu hari itu entah nggak tahu berapa metode gitu, karena beda gitu, Pak. Iya. Anak-anak di kelas ada berapa sih, Bu? Jumlah anak-anak spesial ini? Jumlahnya yang terdata 22 anak, yang aktif 12 anak sekarang. Iya, Pak. Segitu. 12 anak ini yang dengan berbeda-beda gitu, karakter yang berbeda, baru berkebutuhan yang berbeda juga. Mereka nih kayak butuh cara kebutuhannya, kayak tangannya lemah gitu, gimana kita harus ini berbahasanya kurang lancar, bagaimana kita harus membahasakan yang tepat gitu, Pak. Ya, kayak speak delay gitu, Pak. Speak delay ini kan kayak kurang lancar berbahasa yang tepat gitu, Pak. Itu, siap. Ya, keterlambatan bicara itu, Pak. Ya. Baik, pendengar dan pemirsa, tentu juga ini para orang tua, terutama dari siswa spesial ini juga menggantungkan mimpi nih, Bu Ruth, untuk bagaimana orang tua bisa memberikan anaknya di sekolah inklusi untuk memberikan pendidikan yang baik, kemudian agar anaknya bisa berkembang. Dan ini harapannya kepada pengajar, terutama Bu Ruth sendiri. Lalu apa yang ingin Ibu sampaikan ke orang tua, terutama orang tua yang hadir bersama kita di kesempatan hari ini, Bu? Apa yang ingin Ibu sampaikan? Harapan saya sebagai guru yang mengajar di kelas sehari-hari, harapan saya untuk orang tua
harus ada support untuk anaknya, dukungan untuk mengantar anaknya ke sekolah. Ada yang jauh Pak, ada yang dari Tikung, itu lumayan jauh. Jadi di situ saya lihat perjuangan orang tua tuh semangat benar untuk mengantar anaknya. Karena ketika orang tua bersemangat untuk mengantar anaknya, anak juga punya perubahan Pak. Saya lihat yang setiap hari ngantar anaknya itu walaupun nggak secara praktis, tapi hari demi hari dia punya kayak peningkatan, kayak pengetahuan yang mereka dapatkan di sekolah. Besoknya mereka pelajari lagi, itu makin meningkat yang saya lihat Pak, walaupun nggak secara instan gitu. Ketika anak-anak sudah mengalami perkembangan, lalu apa yang menjadi harapan Ibu ke depannya juga? Harapan saya semoga anak ini ya yang Ibu sampaikan tadi sukses. Amin. Amin. Sukses ke depannya dan ada dorongan dari pemerintah ya. Baru ada dukungan dari masyarakat sekitar untuk menerima, karena kebanyakan anak-anak seperti ini kurang penerimaan di dalam lingkungan masyarakat Pak. Itu yang membuat mereka merasa minder sama dirinya sendiri dan merasa canggung untuk bergaul gitu. Kayak mereka kayak mau main sama teman juga rasa takut karena tidak diterima. Mereka ngerasa kalau mereka tidak diterima. Jadi makanya kalau mereka datang di sekolah tuh biasa saya peluk baru saya elus kepalanya gitu. Kayak bahasa kasih gitu Pak ya, yang saya ungkapkan walaupun saya nggak tahu apa yang mereka rasakan, tapi setahu saya kalau kita ada meluk anak itu kayak transfer gitu, kayak bahasa kasih, oh saya ini diterima, itu yang saya dapatkan Pak. Tanpa banyak berkata-kata, tapi langsung memberikan perlakuan yang baik, gitu ya Bu ya. Nah, saya juga pengen tahu pemirsa dan pendengar, kalau dari orang tua yang hadir di sini, apa sih harapan yang ingin orang tua inginkan dari anak-anak spesial ini? Mungkin dari Bu Eka dulu, silakan. Harapan saya sebagai orang tua kepada anak ya saya berharap ke depannya tuh anak saya lebih mandiri, progres pendidikannya lebih baik lagi, terus dia bisa mendapatkan ilmu yang setara dengan teman-teman yang lainnya, itu Pak. Ilmu yang setara dengan teman-teman. Iya. Kalau dari Bu Erda seperti apa Bu? Harapan saya untuk anak saya apa namanya? Ya, harapan terbesar yang terbesit di benak Ibu ketika sudah mulai mengalami perkembangan seperti ini, sudah bisa diterima di sekolah inklusi ini. Ya, baik pemirsa dan pendengar juga mungkin bisa merasakan seperti apa orang tua menginginkan anak mereka yang spesial ini bisa terus berkembang mencapai mimpi mereka. Kalau dari Bu Ina seperti apa Bu? Harapan saya untuk anak saya sama aja seperti ibu-ibu lainnya, agar dia bisa menjadi lebih baik lagi. Harapan saya dia bisa mandiri untuk dirinya, apalagi suatu saat nanti dia dewasa, apalagi nanti kita udah tua kan. Semoga dia bisa mengembangkan apa yang ada dalam dirinya gitu, bisa diterima juga nanti bergaul sama masyarakat. Harapan saya semogalah dia bisa menjadi lebih baik lagi, makin tumbuh, makin berkembang, bisa menjadi lebih baik lagi lah. Harapan saya itulah untuk pendidikan. Baik, semoga harapan-harapan ini menjadi amin yang terus akan ada di masa-masa mereka sampai kapanpun. Baik, terima kasih. Oh iya. Ibu-ibu, ibu guru juga yang sudah hadir
di pagi hari ini, pada kesempatan pagi hari ini kami juga dan mungkin pemirsa pendengar juga menginginkan hal yang sama, sehingga anak-anak spesial ini bisa terus berkembang sampai kapanpun, karena mereka punya banyak mimpi, punya sayap yang akan terus dibawa untuk terbang mengarungi dunia ini. Kami akhiri dialog pagi hari ini spesial di Dialog Hari Anak. Saya Franciscus Albert, selamat pagi. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.